warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Sebelumnya kalian sudah melihat video yang kemarin Ibu share ya di Classroom. Nah, agar lebih jelasnya, Bu Rohani akan memberikan contoh tentang teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam itu adalah ketika suatu zat dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Ya, di sini ada ion H positif jika dilarutkan di dalam air. Misalnya HCl, maka terion menjadi H positif plus Cl negatif. Hanya X-nya 1. Karena ini tidak tertulis 1 atau 2, maka dianggap 1. Ya, H positif plus Cl negatif. H2SO4, berarti Z-nya itu SO4. X-nya berapa? 2, berarti 2 H positif plus SO4 2 negatif. Nah, H3PO4, X-nya 3, berarti 3 H positif plus PO4 3 negatif. Ya, ini angka 3. CH3COOH, jangan lupa walaupun ini belakangnya OH terlihat seperti OH, tapi ini adalah asam. Jadi CH3COO min plus H positif. Jadi hanya di belakang. Ya. Ini adalah salah satu contoh asam menurut Arrhenius, dan masih banyak lagi contoh asam. Ini hanya beberapa. Sedangkan yang kedua, basa. Basa menurut Arrhenius apa? Yaitu ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Nah, berarti M-nya adalah Na, berarti NaOH terion menjadi Na positif plus OH negatif. CaOH 2 kali, berarti Y-nya 2, berarti Ca 2 positif, ini Y 2 plus 2 OH negatif. NH4OH, berarti ini bertindak sebagai M. OH berarti NH4 positif plus OH negatif. Ya, itu contoh reaksi ionisasi asam basa menurut Arrhenius. Nah, X di sini ya, X di sini ini dinamakan dengan valensi asam. Valensi asam. Nah, sedangkan Y di sini namanya valensi basa. Berarti pada HCl valensi asamnya X-nya berapa? 1. Pada H2SO4 X-nya 2. Pada H3PO4 X-nya 3. Pada CH3COOH X-nya 1. Ya. Kemudian NaOH berarti valensi basanya Y-nya jumlah OH-nya 1. Pada CaOH 2 kali Y-nya 2. Pada NH4OH Y-nya 1. Jadi valensi asam itu adalah jumlah ion H positif. Sedangkan valensi basa itu adalah jumlah ion OH negatif. Kita lanjut ke teori asam yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton. Sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Tentukan spesies yang bertindak sebagai asam, basa, asam konjugasi, dan basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry. Nah, ini sebenarnya mudah. Untuk menentukan asam atau basa menurut Bronsted-Lowry, kalau asam donor proton berarti nanti yang lebih banyak lebih banyak atom H-nya. Nah, itu ya. Untuk menentukan asam menurut Bronsted-Lowry, kalian
lihat mana atom H yang lebih banyak. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu pasangannya. Jangan lupa atau jangan salah untuk menentukan pasangan. Pasangan itu adalah spesies yang mirip, dua-duanya mirip. Contohnya ini, H2SO4, berarti pasangannya apa? Pasangannya ada di sebelah kanannya, berarti HSO4, jangan H3O. Ya, ini ada HSO, pasti pasangannya juga ada HSO. Berarti H2O pasangannya adalah H3O positif. Nah, ini berarti pasangan asam konjugasi. Jadi untuk menentukan pasangan asam konjugasi adalah dua spesies yang mirip, ya, yang memiliki atom yang mirip. Jadi pasangan asam konjugasi pada contoh berikut itu adalah H2SO4 dengan HSO4-. Kemudian H2O dengan H3O positif. Nah, kita tentukan mana asamnya dan mana basanya. Untuk menentukan asam, maka yang lebih banyak atom H-nya. H2SO4 dengan HSO4, mana yang lebih banyak atom H-nya? Di sini 2, ini hanya berapa? 1. Berarti ini bertindak sebagai asam. Nah, yang sebelah kanan berarti namanya basa. Ditambahi konjugasi. Ya, yang sebelah kanan sini, ya, yang sebelah sini itu ditambahi konjugasi. Kemudian H2O dengan H3O positif. Mana yang lebih banyak atom H-nya? Ini 2, ini 3. Berarti ini apa? Asam. Jangan lupa kalau sebelah kanan ini ditambahi konjugasi. Berarti pasangannya adalah basa. Itu. Sangat mudah ya, itu cara menentukan asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ya. Jadi untuk menentukan asam, kalian lihat mana atom H yang lebih banyak. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa itu adalah donor pasangan elektron. Ya, donor itu memberi, kalau akseptor itu menerima. Nah, kita lihat contohnya. Mana yang bertindak sebagai asam dan basa menurut Lewis? NH3 plus H positif menjadi NH4 positif. NH3 kita tulis rumus strukturnya dulu. N hanya 3, nah, plus H positif. Nah, kalian ingat kembali cara menuliskan ikatan kimia ya. N itu nomor atomnya 7, berarti elektron valensinya 25. Ini elektron valensinya. H 1, berarti cukup 1. N berarti punya elektron valensi 5. 1, 2, 3, 4, 5. H1 cukup 1. Nah, H positif punya elektron tidak? Tidak. Kenapa? Karena H positif ini berarti artinya sudah melepas 1 elektron. Berarti di sini nggak punya elektron valensi lagi. Nah, H itu mengikuti aturan duplet, ya. Sedangkan untuk atom yang lain mengikuti aturan oktet. Berarti N ini sudah stabil dengan 8. H2, ya, 2, ini hanya 2. Yang ini juga butuh stabil 2, mengikuti aturan duplet. Maka karena N ini pasangan elektronnya tidak digunakan, diberikan ke atom H. Ini berarti memberi. Memberi namanya apa? Donor. Berarti ini bertindak sebagai basa. Yang ini menerima, berarti bertindak sebagai asam. Itu cara menentukan asam dan basa menurut Lewis. Sehingga menjadi N hanya 4. Ya, ini 2 tadi miliknya N. Nah, NH4 positif.
Ya, itu cara menentukan asam basa menurut Lewis. Jadi yang memberi pasangan elektron dinamakan basa, sedangkan yang menerima pasangan elektron itu dinamakan dengan asam. Nah, itu anak-anakku tentang teori asam basa mulai dari Arrhenius sampai dengan Lewis. Ya, silahkan dipahami, dicermati ya, bagaimana cara menentukan asam basa dari 3 teori tersebut. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.